Ilmuwan tahu, tapi tak bisa menjelaskan. Ilmu pengetahuan telah menjelaskan hampir segalanya, dari atom hingga tepi alam semesta. Tapi ada beberapa hal yang ilmuwan tahu itu nyata, namun tidak tahu apa penyebabnya. Para ilmuwan tahu, galaksi seharusnya runtuh jika hanya berisi materi yang terlihat. Tapi nyatanya, galaksi tetap utuh. Ada sesuatu yang tak bisa dilihat, tak bisa disentuh, tapi masanya mengikat seluruh alam semesta. Mereka menamainya dark matter. Masalahnya, sampai hari ini, tak satu pun ilmuwan tahu bentuknya. Dari luar galaksi, datang sinyal radio yang sangat kuat. Durasi sinyal ini hanya sepersekian detik, tapi energinya setara dengan matahari selama bertahun-tahun. Ilmuwan tahu ini nyata. Mereka merekamnya, mengulangnya, menganalisanya. Namun sampai sekarang tidak ada kesepakatan apa yang sebenarnya mengirim sinyal ini. Di beberapa tempat di dunia, manusia mendengar suara dengungan rendah. Tidak semua orang bisa mendengarnya. Tidak ada sumber yang jelas. Ilmuwan menyebutnya The Earth Hum. Mereka tahu fenomena ini nyata, tapi sampai hari ini asal suaranya masih diperdebatkan. Ilmu pengetahuan tidak selalu punya jawaban. Dan justru disitulah sains menjadi jujur. Karena ketika ilmuwan berkata, kami belum tahu, itu bukan kelemahan. Itu adalah awal dari penemuan besar berikutnya. Ilmu pengetahuan tidak hanya menjelaskan dunia, tapi juga bisa mengubah cara kita memandang hidup. Dan jika beberapa teori ini terbukti benar, maka segalanya akan berubah. Jika ini benar, dunia berubah. Ilmu pengetahuan tidak hanya menjelaskan dunia, tapi juga bisa mengubah cara kita memandang hidup. Dan jika beberapa teori ini terbukti benar, maka segalanya akan berubah. Kita percaya waktu mengalir dari masa lalu ke masa depan. Namun, dalam fisika modern, ada teori bahwa waktu mungkin sudah ada seluruhnya. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Mungkin hanya cara otak kita memahaminya. Ilmuwan tahu otak memproses informasi. Tapi sampai hari ini, tidak ada yang tahu dari mana kesadaran muncul. Ada teori ekstrem yang menyatakan kesadaran mungkin bukan diciptakan otak. Otak hanya penerima. Jika teknologi terus berkembang, maka simulasi realitas sempurna bukan hal mustahil. Pertanyaannya bukan lagi, bisakah kita membuat simulasi? Tapi, bagaimana jika kita sudah berada di dalamnya? Sains tidak menghancurkan makna hidup, ia justru memperluasnya. Karena semakin banyak yang kita tahu, semakin jelas bahwa kita masih tahu sangat sedikit. Dan mungkin itu adalah hal paling menakjubkan tentang manusia. Kenapa Antartika seolah disembunyikan dari dunia? Antartika adalah satu-satunya benua yang tidak dimiliki negara manapun. Ia tidak muncul di Google Maps secara detail, tidak bisa dikunjungi bebas, dan aktivitas manusia di sana dibatasi sangat ketat. Pertanyaannya, bukan apa yang ada di Antartika, tapi kenapa akses ke sana sangat dibatasi. Antartika mencakup hampir 10% daratan bumi, namun tidak memiliki penduduk tetap, tidak punya kota, tidak boleh dieksploitasi. Lebih dari 50 negara sepakat menandatangani satu perjanjian khusus, namanya Antarctic Treaty. Dan isinya bukan seperti wilayah biasa. Perjanjian Antartika ditandatangani tahun 1959. Isinya jelas. Antartika hanya boleh digunakan untuk penelitian ilmiah dan tujuan damai. Tidak boleh ada militer, tidak boleh ada pertambangan, tidak boleh ada klaim kepemilikan. Ilmuwan tahu, Antartika menyimpan arsip iklim bumi selama ratusan ribu tahun. Dan kesalahan kecil bisa berdampak pada seluruh planet. Masuk ke Antartika bukan hal yang mustahil, tapi tidak bebas. Harus izin, harus diawasi, harus sesuai tujuan ilmiah. Kenapa? Karena Antartika adalah sistem paling rapuh di bumi. Satu kesalahan manusia bisa merusak data iklim yang tidak bisa diulang. Antartika juga memicu banyak spekulasi karena satelit tidak selalu menampilkan detail penuh, karena area tertentu dibatasi, dan karena penemuannya sering datang terlambat ke publik. Namun dalam sains, pembatasan bukan berarti penyembunyian, namun berarti
perlindungan. Antartika tidak disembunyikan dari dunia, ia dilindungi dari dunia. Karena di sanalah masa lalu bumi tersimpan, dan masa depan planet ini bisa ditentukan. Kadang, hal paling penting di dunia bukan untuk dieksploitasi, tapi untuk dijaga. Ilmuwan telah menemukan danau raksasa di bawah es pegunungan tersembunyi. Mikroorganisme ekstrem, penemuan ini bukan rahasia. Dipublikasikan, diteliti bersama, tapi setiap penemuan baru membuka lebih banyak pertanyaan. Antartika tidak disembunyikan dari dunia, ia dilindungi dari dunia. Karena di sanalah masa lalu bumi tersimpan, dan masa depan planet ini bisa ditentukan. Kadang, hal paling penting di dunia bukan untuk dieksploitasi, tapi untuk dijaga.